بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, berjumpa kembali kita di channel kesayangan ini. Kali ini kita akan mengenang sosok mu'alaf yang menurut saya adalah seorang mu'alaf yang gigih, tekun dan istiqomah di dalam beragama. Beliau adalah Koh Agustan. Beliau ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 25 Juli kemarin, hampir setengah bulan yang lalu. Sahabat sekalian, ada beberapa hal sebenarnya yang menarik bagi saya. Kenapa kemudian saya ingin mengenang Koh Agustan ini sebagai seorang mu'alaf. Yang pertama adalah beliau tetap istiqamah dengan berbagai macam cobaan yang beliau alami di dalam hidup beliau. Mulai dari mungkin juga terjadi persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, itu pasti, karena sebagaimana kita ketahui sebagian daripada keluarga beliau itu masih belum Islam. Nah, ini tentu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kehidupan beliau, dan alhamdulillah sampai pada titik-titik penghabisan, detik terakhir kehidupan beliau di dunia ini, beliau masih dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, di samping itu juga dari beberapa nonton kembali bagaimana semangatnya seorang Agustan ini di dalam membela agama Islam. Pantang sekali bagi beliau ketika ada yang menghina, mencaci, baik itu Allah, Rasulullah, kitab Al-Quranul Karim. Beliau selalu tampil dengan sangat-sangat emosi biasanya. Dan itulah karakter beliau, seperti yang ketika baru-baru si Paul Zhang itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan sangat berani mengatakan bahwa kamu Paul Zhang itu halal darahmu. Nah, itu ya, itu menurut pendapat beliau. Dan sah-sah saja sebenarnya sebagai seorang pribadi yang meyakini agama Islam sebagai agama yang benar, kemudian ada orang-orang yang menghina demikian jahatnya, dan girah beliau sebagai seorang muslim itu keluar spontanitas. Dan itu bukan hanya pada satu kasus, ada beberapa kasus yang lain kemudian beliau juga merespon dengan sangat keras. Dan itulah karakter yang kemudian ada di beliau. Dan saya pikir tidak ada salahnya, walaupun kadang-kadang memang terlihat agak berlebihan, tapi bagi seorang Agustan ya itu menurut dia ya seperti itu. Kalau secara pribadi saya katakan, kawan-kawan saya juga mungkin akan seperti itu, yang menghina Nabi, menghina Rasulullah, menghina Allah, itu mereka lakukan di depan mata kita. Nah, kalau kita sebagai manusia,
kita juga tidak berani menjamin bahwa kita tidak akan mengambil tindakan-tindakan responsif terhadap orang tersebut. Karena apa? Menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina kitabullah, menghina nabi-nabi Allah, kalau itu dilakukan di depan kita, itu melebihi daripada dia menghina diri kita, menghina keluarga kita, menghina ibu bapak kita, menghina anak-anak kita. Itu amarah yang keluar dari kita sebagai seorang yang beriman itu pasti lebih. Nah, bisa-bisa tindakan yang tidak terkontrol akan kita lakukan. Tetapi kalau dia menghina jauh dan tidak terjangkau, itu mungkin lain, dan kita menyerahkannya itu kepada hukum yang berlaku di tempat tersebut atau di negara tersebut atau di daerah tersebut. Biarkanlah hukum yang kemudian berbicara. Baiklah, sahabat sekalian, tanpa celoteh-celoteh panjang lebar, mari saya coba sudah merangkum beberapa video memorial Ko Agustan yang menurut saya ya tidak salah untuk kita mengenang dan mengambil pelajaran-pelajaran dari beberapa video yang masih ada dan masih bisa kita tonton bersama. Baiklah sahabat, mari kita saksikan video-video berikut ini. Ya, halo, malam Kak. Iya, silakan. Iya, kalian Agustan, katanya darah saya halal, betul? Oh, sangat halal. Darah Ya. kamu sangat halal. Iya. Sebenarnya saya mau tidur ya, tapi ini mengusik hati saya. Mengusik kegeraman saya, emosi saya, dan lain sebagainya. Padahal baru saja saya mengupload video saya memuji-muji dia ya, si Andri Tunggal. Ternyata orang Kristen itu seperti ini, saudara. Ya, rata-rata semanis-manis mulutnya, dia adalah bajingan, dia adalah lonte dan bangsat rohani. Ya, seperti yang saya katakan di pembukaan tadi. Coba dilihat dulu ya. Belum genap 1 jam ini ya. Sampaikan dengan lembut, saya pun akan lebih lembut. Jika disampaikan dengan kasar, saya akan 2 kali lebih kasar ya. Jika disampaikan dengan 1 hujatan, saya akan memberikan 3 hujatan. Nah, itu saya ya. Artinya terserah orang mau berpendapat apa, tapi itulah saya ya. Dan prinsip-prinsip apa yang diagungkan oleh iman Islam tetap saya pegang. Satu pertanyaan lagi, saya akan mengulang-ulang ini. Anda sangat yakinkah dengan iman dan Islam ini? Yakin Ustaz. Sangat yakin. Ada keraguan nggak? No. Saya udah lama sih Ustaz sebenarnya. Cuma ingin membulatkan untuk maju aja, ya udah. Itu baru ini kesampaian. Maksudnya kayak udah timingnya sih, udah waktunya gitu. Walaupun ini nanti konsekuensinya misalnya, kalau tadi kan ya kita bersyukur ya. Dia histeris, akhirnya saya matikan. Papa sambil kelojotan gitu. Papa sih nggak pernah tahu, Papa nggak mau tahu, nggak mau mengerti Cece. Lu ngerti gimana nak? Papa kan udah, Bapak itu berjuang buat kamu, mau gimana lagi? Cece itu pernah dikerjain sama DS Pak. Langsung saya gemeter saya. Saya udah tahu maksudnya dikerjain itu kan. Gemeter saya. Astagfirullah. Saya bilang astagfirullah. Sini nak. Astagfirullah. Saya nangis sih. Kita sampaikan bahwasanya Kak Agustan ini telah dipanggil oleh Allah pada 25 Juli kemarin pukul 6.15. Dimana biasanya Ko Agus berbaring lemah gitu ya. Ini di situ kelihatan nggak? Nah itu. Ini sekarang yang udah kosong. Nah, nggak ada siapa-siapa. Nah, konsep yang kedua di markas dipasang bendera tauhid, itu sudah kita tunaikan juga. Nah, konsep yang ketiga, nah ini Ko Agus menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari dasar hati dalam dalamnya
Ya, saya berislam baru dan penyakit ini udah lama. Berarti kalau saya kena kutuk, berarti mulai dari Kristen dong saya kena kutuk. Sakit ini tidak bisa ujuk-ujuk. Eskalasi prosesnya itu panjang. Makanya saya wajib membela agama saya. Kalau Allah tidak perlu dibela, benar. Tapi kalian membela Tuhan kalian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, kalian juga punah. Kita sepakat apa yang udah yang mau dicari di muka bumi? Enggak ada. Kecuali takwa kita kepada ibadah Islam, hanya itu, gak ada lagi, gak ada. Makanya begini ya, semakin banyak fitnah ya yang tetangga sebelah berikan, yang ngomong ngaco, saya semakin semangat. Makanya saya sering bilang kalau nggak ada energi, nggak ada giro, lihat aja channel-channel tetangga sebelah itu, pasti gironya pasti naik. Karena yang diomongin itu rata-rata ngaco semua. Fitnah, nah itu makanya saya makanya saya wajib membela agama saya. Kalau Allah tidak perlu dibela, benar. Tapi kalian membela Tuhan kalian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, kalian juga punah. Inilah jeleknya mereka. Nuduh kita membela Tuhan. Tidak. Tuhan nggak perlu dibela. Secuil pun. Kalian mau murtad saja. Si dunia ini mau murtad, Allah tidak rugi. Tapi kalau persoalannya di kalian, orang mau alap kan kalian pasti rugi. Pasti cari gantinya dengan amanat agung itu tadi. Itu fakta ya. Itu saya kira itu fakta yang kalian senantiasa mengingkarinya. Kalian menuduh, makanya gini ya. Kenapa saya itu tidak pernah surut ya, mental saya, giroh saya, karena banyak hal yang gedabrus mereka ini. Kemarin ada informasi pemurtatan, kami sama istri di Bandung mau datang, ada satu lembaga yang kulitnya Islam, tapi saya lihat strukturnya orang Kristen semua, murtadin orang. Cuma ini belum valid, ini kayaknya yang memberi info ini rada takut ya. Saya tunggu itu sampai sekarang belum dikasih juga tempatnya. Nah, kalau ada gitu-gitu itu, kalau masih bisa dijangkau mah kita berangkat aja. Berangkat kita. Beliau ketika di kain kafani, tampak wajah rautnya itu dengan begitu luar biasa indah, karena beliau tersenyum luar biasa. Ikhwatullah, demi Allah, wallahi saya dikirimi foto beliau tatkala dibungkus kain kafan itu. Ikhwatullah, beliau tersenyum, bahkan menampakkan wajah dengan raut ketenangan itu. Ikhwatullah, ini sangat luar biasa, dan kami husnudzon, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada beliau, dan Allah ampuni segala kesalahan, kealpaan, dan Allah terima segala ibadahnya. Masya Allah. Ikhwatullah, sampai-sampai saya balas kembali, karena yang ngasih foto itu adalah kerabatnya, adalah keluarganya. Saya katakan ini adalah pemandangan yang sangat indah, ini pemandangan yang sangat luar biasa. Tatkala beliau meninggal dunia, sebelum di kain kafani, beliau tersenyum dengan sangat luar biasa. Semoga ini adalah wafat yang husnul khatimah. Semoga ini adalah wafat yang menghantarkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat, video-video yang berhasil saya coba rangkum dan saya persembahkan untuk para sahabat sekalian. Semoga video-video tersebut menginspirasi sahabat sekalian dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala di masa kita hidup di dunia ini. Karena itulah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang kaum muslimin yang percaya dan yakin kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, dan kepada nabi-nabiullah yang telah diutus ke dunia ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhirnya kita berdoa semoga Koh Agustan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala amal dan ibadah beliau terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga mendapat hidayah, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam menghadapi cobaan dan ujian ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.